Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran Kemuhammadiyahan bersama Ustadz Sahran. Alhamdulillah Ananda sekalian, hari ini bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan Ananda sekalian semuanya sehat dan tetap semangat. Pembelajaran kita masih pada tema yang sama, mengenal tokoh Muhammadiyah. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah menelusuri, mencari tentang profil Buya Hamka, dan alhamdulillah sudah dikirimkan ke Ustadz Sahran. Hari ini kita akan melengkapi pengetahuan kita tentang Buya Hamka. Namun sebelumnya, mari kita awali materi kita dengan bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Anda sekalian, mudah-mudahan doa tadi menjadikan kita semakin semangat dan mudah mengikuti pembelajaran dan mudah memahami apa yang sedang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Pelajaran kita hari ini tentang Buya Hamka. Buya Hamka. Siapa beliau? Mari kita lihat profilnya pelan-pelan. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau kemudian disingkat Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau disebut Hamka. Ya. Beliau lahir di Sumatera Barat, tepatnya pada tanggal 7 Februari 1908. Ini diingat baik-baik, 1908. Karena nanti kita akan mudah mengingat tahun wafatnya beliau. Ya. Kalau beliau lahirnya tahun 1908, maka dibalik wafatnya adalah tahun 19. Ini kita balik menjadi 81. 1981 beliau wafat. Tapi tenang, kita akan sampaikan juga di slide terakhir. Ya. Sekali lagi, beliau lahir di Sumatera Barat, tepatnya pada tanggal 17 Februari 1908. Lanjut. Beliau, Hamka, adalah putra dari seorang pelopor gerakan tajdid, pembaharu Islam. Ya, pembaharu di Minangkabau. Nama ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Sekali lagi, nama ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, atau lebih dikenal dengan Haji Rasul. Ini nama ayahnya, ya, Haji Abdul Karim bin Amrullah. Bapaknya, Haji Abdul Karim Amrullah, di Sumatera mendirikan Sumatera Tawalib, ya, di Padang Panjang, atau mendirikan sekolah bernama Sumatera Tawalib. Di sekolah inilah kemudian Hamka belajar agama dan bahasa Arab. Ya. Di sekolah ini Hamka belajar agama dan bahasa Arab. Itu pada saat Hamka berusia 10 tahun. Nah, jadi usia 10 tahun sudah belajar di sekolah yang didirikan oleh ayahnya. Pelajarannya apa? Banyak agama dan bahasa Arab. Selain itu, Hamka juga belajar bahasa Arab di surau dan di masjid. Surau dan masjid. Ya. Ini bukan lagi ayahnya yang mengajar, tapi ulama-ulama terkenal, para syekh-syekh yang mumpuni di bidangnya. Dari sinilah kemudian bahasa Arab dan agama Hamka semakin bagus. Ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, mengapa kita perlu belajar tentang Hamka? Biar kita melihat bagaimana karir Hamka di Indonesia, bahkan di mancanegara. Bagaimana karirnya di dunia
politik, bagaimana karirnya di Muhammadiyah, bagaimana karirnya di dunia jurnalistik, dan lain sebagainya. Harapannya kita semua sedikit demi sedikit bisa meneladani, bisa mencontoh, dan bisa mengikuti jejak beliau. Baik, kita mulai dari yang pertama. Pada tahun 1927, ini tahun berdirinya sekolah kita, SD Muhammadiyah 1 Malang. Muhammadiyah 1 Malang berdiri tahun 1927. Nah, pada tahun ini, Hamka sudah menjadi seorang guru agama. Ya, guru agama di Perkebunan Tebung Tinggi, Medan. Pada tahun 1929, Hamka juga masih menjadi guru agama di Padang Panjang. Lalu kemudian tahun 1957 sampai 1958, setahun, beliau menjadi dosen Universitas Islam Jakarta. Selain itu, beliau juga menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Jadi, pada tahun ini, 1957 sampai 1958, Hamka menjadi dosen di 2 kampus sekaligus. Ini yang pertama. Pada tahun 1951 sampai 1960, beliau bukan lagi sekedar dosen, tapi sudah menjadi seorang rektor universitas tempat beliau mengajar tadi, yakni Universitas Islam Jakarta. Ya, beliau sudah menjadi rektor dan profesor Universitas Mustafa Jakarta. Selain itu, pada saat yang bersamaan, beliau juga sebagai pegawai tinggi agama oleh Menteri Agama Indonesia. Ini karir yang luar biasa, mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya. Lalu bagaimana karir Hamka di Muhammadiyah? Beliau aktif di Muhammadiyah sejak tahun 1925. Aktif memerangi khurafat, bid'ah, tarekat, dan kebatinan yang ada di Padang Panjang. Lalu pada tahun 1928, beliau diamanahi menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Setahun kemudian, tahun 1929, beliau mendirikan Pusat Latihan Pendakwah Muhammadiyah, khusus untuk Muhammadiyah, membibit kader-kader dakwah Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1931, beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Bukan di Padang Pinang lagi, tapi sudah di Makassar. Pada 1946, menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat, menggantikan S.C. Sultan Mangkuto. Ini profil beliau di Muhammadiyah. Masih berlanjut di Muhammadiyah, pada tahun 1950, beliau berhasil menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta. Pada tahun 1953, 3 tahun setelahnya, beliau diangkat menjadi penasehat pimpinan pusat Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1977, tepatnya tanggal 26 Juli 1977, beliau oleh Profesor Mukti Ali dilantik menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tapi karena beberapa permasalahan, beliau akhirnya mengundurkan diri jadi Ketua MUI pada tahun 1981. Ini karir di Muhammadiyah. Tadi kita sudah melihat karir pendidikannya, karir mengajarnya, dan juga melihat karir di Muhammadiyah. Lalu bagaimana dalam hal pemerintahan? Dalam hal pemerintahan kita lihat karir beliau. Pada tahun 1925, beliau menjadi anggota Partai Politik Sarekat Islam. Ini akan kita pelajari di lain waktu. Lalu tahun 1945, beliau ikut bergerilya di dalam hutan Medan untuk melawan kembali kemarahan penjajahan Belanda. Tahun 1947, beliau menjadi Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Tahun 1955, menjadi anggota konstituen Masyumi. Lalu pada tahun 1964,
sampai 66 karena permasalahan dengan Presiden Soekarno, beliau kemudian dipenjara karena dituduh pro Malaysia. Nah, ini karir dalam pemerintahan. Beliau sempat dipenjara tahun 1964 sampai 1966. Tapi Ananda sekalian, setelah beliau dipenjara, keluar dari penjara, ternyata beliau diamanahi tiga posisi. Yang pertama, beliau menjadi ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia. Yang kedua, beliau menjadi anggota Majelis Haji Indonesia. Lalu yang ketiga, beliau menjadi anggota Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Walaupun dari penjara, tapi selepas dari penjara, karena keilmuannya, karena kewibawaannya, kepandaiannya, beliau tetap dipercaya oleh negara. Ini yang butuh kita teladani. Lalu yang lain, beliau juga seorang yang ahli tulis-menulis. Ya, karir menulisnya, mudah-mudahan Ananda sekalian juga punya kebiasaan untuk menulis. Ya, kita lihat pada tahun 1920, sejak tahun 1920, beliau sudah aktif menulis di berita-berita. Ini ada koran, ada berita Pelita Andalas, ada namanya Pelita Andalas, kemudian ada Seruan Islam, ada Bintang Islam, ada Seruan Muhammadiyah. Ini tahun 1920, sudah mulai aktif menulis. Tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Tahun 1932, beliau menjadi editor dan sekaligus menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makassar. Selain itu, beliau juga menjadi editor majalah. Ada 3, Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Ini karir menulis Hamka. Nah, karena beliau suka menulis, tentu karya tulisnya banyak. Dari sekian banyak karya tulis novel dan cerpen, yang paling fenomenal di negara kita, bahkan di beberapa negara diakui, adalah Tafsir Al-Azhar. Berisi 5 jilid, ini beliau tulis saat berada di dalam penjara. Jadi beliau di penjara, tapi menjadikan penjara itu sebagai peluang untuk menghasilkan karya. Dan jadilah Tafsir Al-Azhar yang sampai saat ini masih menjadi rujukan-rujukan di beberapa tempat. Lalu novelnya yang lain yang terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini sempat dibuatkan film. Di Bawah Lindungan Ka'bah, sudah ada film dan novelnya juga. Merantau ke Delhi dan lain sebagainya. Ini sekilas beberapa karya fenomenal beliau, selain novel dan cerpen yang begitu banyak bertebaran. Nah, Anda sekalian, ini tentang Hamka, tentang Profesor Dr. Hamka. Nah, selain itu, karena kepandaiannya, karena kecerdasannya, ketokohannya, dan lain sebagainya, beliau mendapat beberapa penghargaan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat bangsa, seperti Anugerah Kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar tahun 1958, Anugerah Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 1974, dan beliau juga mendapat gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Nah, ini sekilas tentang Hamka. Nah, sebagai penutup, tadi Ustaz Sahran sudah sampaikan bahwa Hamka lahir tahun 1908. Meninggalnya kita balik ya, 1981. Jadi beliau wafat tanggal 14 Juli 1981. Dan Anda sekalian, ini sekilas tambahan dari materi kita minggu lalu.
tentang Profesor Dr. Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dan menjadikan kita semakin semangat bisa mencontoh bagaimana semangat beliau dalam berjuang di beberapa lini kehidupan, baik sebagai seorang penulis, sebagai seorang tokoh Islam, sebagai seorang tokoh politik, sebagai seorang tokoh pemerintahan. Semua beliau lakukan, semua beliau jalankan dengan penuh profesional dan menjadikan nama beliau harum sampai saat ini. Mudah-mudahan Anda sekalian kita bisa mengikuti jejak yang beliau lakukan. Dan terima kasih. Nanti tugasnya hari ini cukup menonton saja. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan di tugas tentang Hamka. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dan bisa mengambil pelajaran. Silahkan jika belum paham, nanti diulang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.